Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ilra dari kantor pajak Eksata dari Shizuoka Kakeng. Sebetulnya yang harus hadir di sini ada Yamamoto Naohiro sebagai akuntan pajak, tapi kebetulan beliau sedang berhalangan, jadi saya wakilkan di sini. Saya akan sedikit mengulas tentang pajak di Jepang, dan mungkin ini akan banyak berhubungan dengan rekan Kensusei dan rekan-rekan yang bekerja di Jepang ya. Mungkin untuk rekan-rekan di Kensusei tidak begitu berhubungan, tapi hanya sedikit pengetahuan saja tentang pajak di Jepang ya. Kantor pajak Eksata selain membantu pengurusan pajak Nenki untuk para pekerja asing, kami juga dapat membantu pengembalian pajak penghasilan. Pertama-tama saya akan jelaskan tentang apa fungsi pajak akuntan pajak di Jepang, atau yang dikenal dengan Zeirishi. Fungsi akuntan pajak bagi orang asing adalah sebagai wakil untuk pengurusan urusan perpajakan seperti pengembalian pajak, lalu pajak penghasilan, pengembalian pajak Nenki, pembuatan perusahaan atau perhitungan pajak perusahaan. Akuntan pajak ini harus bersertifikat yang diakui negara. Akuntan pajak di Jepang berbeda dengan akuntan pajak khusus orang asing ya. Jadi biasanya untuk akuntan pajak yang khusus orang asing kita disertai oleh penerjemah dan formulir-formulir khusus berbahasa negaranya masing-masing. Langsung saja masuk kepada apa yang dimaksud dengan pengembalian pajak. Apakah orang asing pun bisa mengurus pengembalian pajak? Nah, ini yang banyak berhubungan dengan rekan Kensusei. Pengembalian pajak adalah dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang asing yang membayar pajak tentunya. Hal yang paling berkaitan dengan rekan Jisusei adalah pengembalian pajak Nenki. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang ini ya. Lalu pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu bisa kembali, mungkin itu kurang banyak yang tahu ya tentang itu, sedikit kita ulas. Pertama-tama tentang pajak Nenki. Setelah menerima Nenki itu pensiun ya, uang pensiun yang kita bayar setiap bulan setelah menjadi Jisusei. Ya, waktu jadi Kensusei mungkin belum bayar pajak Nenki ya. Setelah jadi Jisusei kita rutin setiap bulan bayar pajak pensiunan ini, lalu bisa diklaim setelah kita pulang ke Indonesia. Nah, langkah-langkahnya jadi langkah-langkah setelah kita pulang kembali ke Indonesia, kita urus pajak Nenki kita karena kita berhenti sebagai pembayar Nenki, maka Nenki kita akan dikembalikan seperti alurnya seperti ini. Sebelum pulang ke Indonesia, kita mencari wakil pajak. Wakil pajak untuk apa? Untuk mengurus pajak Nenki kita nanti. Setelah pulang ke Indonesia, kita menguruskan pengembalian Nenki yang nanti akan diberi penjelasan oleh perusahaan masing-masing ya. Lalu semua dokumen-dokumen tentang Nenki tersebut kita kirim ke Tokyo. Kita kirim ke Tokyo. Dari Tokyo kita menunggu selama 4-8 bulan, baru kita terima uang Nenki kita, uang pemberhentian sebagai pembayar pensiun di Jepang ini. Lalu bila persyaratan kita tidak lengkap, akan datang surat permintaan dari Tokyo ke alamat kita di Indonesia. Nah, itu alurnya ya. Setelah kita dapat pajak, dapat dana Nenki tersebut, itu hanya 80%, belum seluruhnya. Karena yang 20% adalah dipotong oleh kantor pajak daerah tempat Anda tinggal. Ya, misalkan dari Gifu Keng dipotong oleh kantor pajak Gifu sebanyak 20%. Dan nilainya pun lumayan besar ya, sekitar dari 40.000 sampai 80.000 yen. Itu hanya pajaknya saja. Dan itu kalau tidak diklaim tidak bisa dikembalikan.
Lalu mungkin tentang pajaknya itu sudah banyak yang tahu. Nah, yang kurang umum adalah tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu apa? Pajak penghasilan itu dipotong langsung dari gaji yang Anda terima setiap bulan. Sebagai bukti bahwa Anda telah membayar pajak penghasilan, diberikanlah surat gingseng setiap tahun. Suratnya kecil ya, seperti ini. Ini adalah contoh surat gingseng. Mungkin kalau dilihat dari ukurannya hanya 1/4 dari A4 gitu, sedikit. Ini dipotong langsung dari gaji yang diterima tiap bulan sebagai bukti bahwa Anda telah membayar pajak penghasilan. Setiap akhir tahunnya Anda akan menerima gingseng chosuhyo, itu namanya gingseng chosuhyo. Jadi gingseng chosuhyo ini adalah hak Anda ya, bisa diminta. Kalau tidak diberikan oleh Kaisa, bisa minta. Untuk apa? Karena dengan adanya gingseng ini, pajak penghasilan bisa diurus. Nah, bagaimana mengurus pajak penghasilan? Syarat utamanya harus ada yang pertama gingsengnya, ya. Yang kedua, bukti pengiriman uang ke luar negeri. Makanya tadi kata Bapak dari BNI, perlunya pengiriman uang pun ada hubungannya dengan pajak ya. Jadi bila Raja mengirim uang, ada bukti pengiriman uang, maka pajak penghasilan bisa diklaim pengembaliannya ya. Kenapa bisa diklaim pengembaliannya? Ini adalah mungkin kurang jelas. Ini adalah jumlah pajak Anda pada akhir tahun. Ini adalah penghasilan Anda pada 1 tahun dulu ya. Jadi pajak penghasilan itu ada 2 pengembalian. Yang pertama disebut dengan nenmatsu chose. Ya, nenmatsu chose ini jadi setiap bulan pajak dari gaji kita dipotong pajak ya, misalkan 3.000 yen dalam 1 bulan ya. Dalam 1 tahun itu misalnya 36.000 dalam 1 tahun. Nah, setelah gingseng turun, surat gingseng yang seperti tadi turun, ternyata gaji per tahun kita hanya 1,5 juta misalnya gitu. Nah, 1,5 juta yen. Nah, dengan demikian kewajiban pajak kita cuma 25.000 ya. Tapi tadi kita sudah dipotong terus hingga 36.000 kita bayar 1 tahun ya. Nah, ternyata setelah dihitung pada akhir tahun pajak kita hanya 25.000, itu kewajiban kita. Nah, ada kelebihan membayar pajak yaitu 11.000 ya. Nah, 11.000 itu biasanya diurus oleh Kaisa masing-masing dan dikembalikan kepada Anda pada waktu nenmatsu chose. Nah, lalu setelah mendapatkan nenmatsu chose, maka akan diketahui jumlah pajak Anda yang sesungguhnya. Nah, berarti jumlah pajak Anda yang sesungguhnya adalah 25.000 ya tadi ya, contohnya untuk gaji 1,5 juta misalnya. Nah, uang itu pun masih bisa diklaim kalau kita punya tanggungan di Indonesia. Misalnya saya tidak menanggung diri saya sendiri saja, tapi saya juga menanggung nyawa orang lain di Indonesia, yaitu keluarga, misalkan ibu ya. Dengan menanggung ibu, saya mempunyai 1 orang tanggungan ya. Untuk 1 orang tanggungan, saya akan mendapatkan uang 19.000 dari pajak penghasilan. Jadi yang pertama harus ada pengiriman uang dulu ke Indonesia dan kirimnya ke siapa? Ke keluarga gitu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya dalam tahun tersebut minimal 150.000 yen. Kenapa? Misalkan untuk 1 bulan kita kehidupan Indonesia itu 1 juta rupiah mungkin kira-kira ya. Nah, jadi sekitar bisa diakui bila kita mengirim 150.000 dalam 1 tahun, itu kita dianggap menanggung 1 orang tanggungan, menanggung 1 orang nyawa lain gitu. Dengan demikian kita mendapat keringanan pajak di Jepang gitu. Maksudnya gitu. Mungkin kurang ini ya, belum pernah dengar ya soal ini. Nah, pajak yang turun untuk 1 orang tanggungan, dari pajak penghasilan adalah 19.000. Pajak penghasilan ini yang tadi di gingseng itu ya, tertera. Nah, kalau misalkan tanggungannya kita menanggung ibu, juga bapak, berarti 2 ya. Berarti kita kirim uang ke Indonesia untuk 2 orang, berarti 300.000 dalam 1 tahun ya. 1 tahun, jadi boleh kita kirim 1 bulan 10.000, bulan selanjutnya 100.000, bulan selanjutnya 50.000 gitu. Tapi dalam tahun tersebut jumlah totalnya ada minimal 150.000. Nah, maka akan kembali dari uang gingseng yang tertera di gingseng tadi 19.000. Nah, untuk rekan Kensusei yang masih lama
ya kesempatan mendapat keringanan pajak daerah ya. Selain pajak penghasilan juga pajak daerah atau disebut dengan Simingze ya. Simingze atau Jumingze itu sama juga. Kalau yang pajak penghasilan tadi namanya Shotokze ya. Mohon diingat. Nah, untuk pajak daerah ini otomatis akan mendapatkan pengembalian atau keringanan bila kita mengurus pajak penghasilan ya. Jadi bila kita mengklaim pajak penghasilan pada akhir tahun ya, kita akan mendapat pengembalian secara cash ya, secara cash setelah proses 2 bulan. Nah, setelah itu sekitar 4 atau 6 bulan kemudian akan ada pemrosesan secara otomatis untuk pajak daerah. Jadi total untuk satu orang tanggungan kira-kira kita akan mendapat pengembalian sebesar 52.000. Mungkin rekan Jisusei dalam 1 tahun membayar sekitar 60.000 untuk pajak daerah ya, kira-kira ya ada sekitar segitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui jumlah tanggungan, jumlah pengiriman, dan jumlah pembayaran pajak kita, maka kita bisa hitung berapa jumlah yang bisa diklaim. Dengan demikian, Anda bisa memperlihatkan gingseng dan bukti-bukti tersebut kepada kami. Nanti kita bantu hitung agar mengetahui ya dokumen apa saja yang diperlukan secara lebih detail. Nanti bisa secara ada nomor telepon kita ya di situ di brosur Exata. Itu bisa diberikan waktu di sana. Sedikit tentang pajak netting, sekilas tentang pajak netting. Pengurusan pajak netting di Exata itu kita punya sistem yang lain mungkin dengan akuntan lain, yaitu mohon urus sisa pajak Anda sebelum pulang ke Indonesia. Kenapa? Kalau sudah pulang ke Indonesia mungkin banyak sekali urusan yang harus diurus ya, sehingga harus menghubungi kemana gitu, itu jadi satu kesulitan ya. Jadi sebaiknya sebelum pulang ke Indonesia tolong hubungi kami 1 bulan sebelumnya ya, lebih baik 1 bulan sebelum kembali ke Indonesia tolong hubungi kami untuk mendapatkan formulir tentang pengembalian pajak netting yang 20%. Untuk penerangan lebih lanjut bisa hubungi kami di Facebook ya, ada pajak dan visa Exata. Semua alamat ada di brosur yang sudah dibagikan di masing-masing. Dan bisa hubungi langsung dengan pelayanan bahasa Indonesia. Kira-kira sekian tentang sekilas tentang pajak di Jepang. Mungkin ada pertanyaan tentang yang tadi berangkat. Oh, pertanyaan nanti ya. Kalau gitu pertanyaan bisa langsung ditelepon ke alamat yang ada di brosur masing-masing. Ya, terima kasih.